ala nabi. Begitu juga ulama, saudara, para kiai, para ajengan, sebagaimana tadi disebutkan, saudara, oleh Habib Segaf, mereka tidak lain dan tidak bukan adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka yang melanjutkan perjuangan Nabi, mereka yang meneruskan perjuangan Nabi, sehingga kedudukan mereka, saudara, ditinggikan di sisi Allah. Sampai Allah memberikan pernyataan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadikil ulama. Sesungguhnya, saudara, yang hanya takut kepada Allah adalah dari hamba-hamba Allah yang ulama. Allah memberikan kesaksian bahwa ulama sejati, saudara, senantiasa takut kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Itulah ulama-ulama khair, ulama dunia akhirat, ulama yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Enggak sampai di situ, Allah nyatakan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu beberapa derajat, saudara. Allah tinggikan ulama, Allah muliakan ulama, Allah hormati ulama, Allah hargai ulama. Maka itu kita sebagai hamba Allah wajib untuk menghormati yang dihormati oleh Allah, wajib untuk menghargai yang dihargai oleh Allah, wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah, saudara. Maka itu jangan coba-coba kurang ajar kepada kiai, kurang ajar kepada ajaran, kurang ajar kepada ulama, apalagi sampai, saudara, mengkriminalisasi mereka, menakut-nakuti mereka, menangkap mereka. Demi Allah, siapa menghinakan ulama, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Begitu saya bertanya semua yang ada di sini, siap cinta habaib dan ulama? Siap ikut habaib dan ulama? Takbir. Takbir. Saudara, tolong dicatat baik-baik. Sebelum NKRI lahir, sebelum Pancasila ada, sebelum UUD 45 disahkan menjadi konstitusi, sebelum Bhinneka Tunggal Ika diucapkan orang, saudara, para habaib, para ulama, para kiai sudah berjibaku berjuang melawan penjajah untuk memerdekakan negara ini, saudara. Betul, betul. Sebelum tentara ada, sebelum polisi ada, para ulama, saudara, yang panggul senjata bersama para santrinya untuk mengusir penjajah Belanda, penjajah Jepang, penjajah yang merusak negara ini, saudara. Kemana tentara saat itu? Belum lahir. Kemana polisi saat itu? Belum lahir, saudara. Sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, habaib dan ulama, para kiai dan ajaran, serta para santri yang berjuang untuk memerdekakan republik ini. Betul? Betul? Tahu-tahu sekarang mereka mau kurang ajar sama ulama. Ayo saya bertanya semua, siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Betul? Saudara, dulu di Bogor ada pejuang-pejuang dari ulama. Ada Mama Bakri, saudara. Ada Mama Falak, saudara. Ada Mama Abdullah bin Nuh, saudara. Betul? 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 Tentara kemana? Belum lahir. Polisi di mana? Belum lahir. Saudara, di Bekasi, di Jakarta ada Kiai Haji Nur Ali, saudara, dengan santri-santrinya angkat senjata melawan penjajah. Ribuan kiai, ribuan santri, ribuan umat Islam mati syahid berdarah-darah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Betul? Di Tasik, Jawa Barat, saudara, ada Kiai Haji Zainul Mustafa, saudara. Bagaimana beliau bersama para santrinya
angkat senjata melawan Belanda dan Jepang, saudara. Sampai beliau dengan pesantren-pesantrennya dibakar oleh Jepang, saudara. Dibunuh santrinya, disembelih kiainya, saudara. Untuk apa? Untuk kemerdekaan daripada negara ini, saudara. Betul? Di mana tentara? Di mana polisi? Sekarang kau jadi tentara, kau jadi polisi, kau punya pangkat jadi jenderal, kau punya gaji begitu besar, kau hidup serba enak. Itu semua berkat jasa para habaib, para ulama, para kiai, para ajaran dan para santri, saudara. Betul? Takbir! Takbir! Orang udah merdeka, udah enak, dapat gaji gede, mau muslim ulama, Nah, sekarang saya tanya semuanya, cinta nggak sama ulama? Silahkan kembali, cinta nggak sama kiai? Cinta nggak sama ajangan? Cinta nggak sama habaib? Siap berjuang bersama habaib? Siap berjuang bersama kiai? Takbir! Begitu udah merdeka, orang selawatan mau dilarang, Begitu merdeka, orang mau ngaji dilarang, Pala lu mau menyan. Makanya saya bangga dengan umat Islam Jawa Barat, saudara. Makin dilarang, makin membludak yang datang, saudara. Takbir! Takbir! Pokoknya sekarang kita jadikan kebiasaan. Makin dilarang, makin kita gelar. Makin dilarang, makin kita luberin. Makin dilarang, makin kita banyakin. Makin dilarang, kalau perlu tiap hari kita takbir akbar. Takbir! Takbir! Habib Mahdi pakai difitnah. Habib Mahdi mau berpolitik. Lu ngomong membeduk yang nggak bisa jawab. Betul? Betul? Guru kita mau difitnah, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tapi ngakunya kiai, ngakunya ulama. Ada pengumuman, ulama ada dua. Yang pertama ulama, kedua ulama-ulamaan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Nah, yang ulama mengajak kita ke surga, yang ulama-ulamaan ngajak kita ke surga-surgaan. Betul? Betul? Ada yang nanya, yang ulama-ulamaan itu yang mana? Yaitu tadi yang Habib Mahdi bilang, yang imanuhum fi amplopihim. Imanuhum fi amplopihim. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang begini ada gak? Yang begini ada gak? Waktu ngomong di media, kami tidak mendukung berselawat. Saudara ngakunya Ahlus Sunnah, kalau mau menyan. Sejak kapan Ahlus Sunnah anti selawat? Betul? Sejak kapan Ahlus Sunnah benci habaib? Betul? Sejak kapan Ahlus Sunnah benci ulama? Betul? Sejak kapan Ahlus Sunnah anti pengajian? Betul? Itu namanya bukan Ahlus Sunnah, Ahlul Fitnah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Maka itu saya bangga semua. Habib Mahdi datang ke saya, Habib Rizik, ini bagaimana nih? Kita mau tablet dipersulit. Saya lagi bingung. Saya bilang, ente punya salah. Habib Mahdi bingung, apa salahnya Habib? Coba pikirin salahnya. Nggak dapet. Lah orang nggak ada salah. Habib Mahdi bingung, izin udah, ngomong udah, undang udah, nggak ada salah. Ada satu salah ente, nggak ketemu juga. Akhirnya Habib Mahdi bilang, apa sih salahnya? Ada satu, ente ngundang aneh sih. Betul? Resiko ngundang saya diudak-udak. Betul? Betul? Sekarang kalau ada orang bikin acara, didatangi oleh petugas, mau bikin apa nih? Tablik akbar. Siapa yang ceramah?
Habib Rizik, wah teroris tuh. Awas ya, kalau terjadi apa-apa nanti tanggung jawab. Wah. Awas ya, kalau ada bakar-bakaran panitia kita tangkap semua. Wah. Lu pikir gua maling? Orang diundang ceramah panitia ditakut-takutin, ada tidak? Ada tidak? Makanya dari sore jamaah belum datang, water cannon udah nunggu di depan. Siapa yang lu mau semprot? Atau tidak? Takut! Takut! Takut sama water cannon? Habib Mahdi mau ditakut-takutin dia. Ini Habib Mahdi Assegaf, lebih galak dari bin Sahab. Saya sepertinya orang baik, dia aja provokasi. Takbir. Pokoknya umat Islam tetap mesti kompak, betul? Ternyata saudaranya ini acara dilarang, yang datang banyak tidak, yang datang membludak tidak, yang datang duber tidak. Ini acara dilarang, ternyata tetap jalan tidak, tetap lancar tidak. Saya tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Anugerah siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Siapa maha perkasa? Takbir! 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 Sallu ala Nabi! Udah saudara, saya ceramah jangan panjang-panjang ya. Sebab kalau panjang-panjang kita nambah kesal lagi satu, saudara. Sekarang ini saya dituntut 15 perkara. 15 perkara. Satu perkaranya 3 pasal. Jadi 15 kali 3, 45 pasal. Gara-gara ngomong water cannon tambah 1 pasal. Kacau tidak? Kacau tidak? Urusannya Habib Mahdi besok dipanggil polisi sebagai saksi. Halo, saya mau tanya saudara, habaib sama ulama, kondor atau maju? Kondor atau maju? Siapa atau lawan? Takbir! Hari ini ada berita lagi di televisi. Ada terduga teroris digerebek oleh polisi dan ditangkap. Ternyata di rumahnya ada seragam FPI dan ada foto Habib Rizik. Lah emang kenapa orang punya seragam FPI bisa dibeli di jalanan, betul? Betul? Emang ada apa foto Habib Rizik di sana? Biar lagi dia cinta, bolehnya sewot. Kacau tidak? Kacau tidak? Akhirnya apa? Foto Habib Rizik dituduh sebagai teroris. Fotonya yang teroris, lu tangkap fotonya. Betul? Betul? Udah nggak usah pakai musuh ulama. Ulama dikriminalisasi, ulama dimakarisasi, ulama dituduh macam-macam, saudara. Ini sampai hari ini nih, tiap hari di tempat pesantren saya itu tiap malam ada drone, saudara. Foto saya punya rumah, foto dapur santri, foto perkebunan, foto pertanian. Intol-intol datang, nanya lurah, nanya RT, nanya RW, nanya petani, saudara. Uang petani mau dibayar, asal mau jadi mata-mata di pesantren Habib Rizik. Wow. Akhirnya petani ditanya, saudara, Pak, tolong kasih kabar kita. Itu di tempat Habib Rizik banyak tumpukan-tumpukan karung. Itu apa isi? Dia pikir mesiu kali, saudara. Dia pikir amunisi, saudara. Petani jawab, oh itu tai kebo, Pak. Takbir. Kata petugas, tai kebo bagaimana? Habib Rizik kan petani, tai kebo pupuknya. Pupuk lu pikir bom, ye. Kajian deh lu. Kacau tidak? Kacau tidak? Oh macam-macam tuduhannya. Habib Rizik menyerobot tanah. Wah. Habib Rizik sodomi laskar. Wah. Habib Rizik selingkuh perempuan. Wah.
Habib Rizik menghina Pancasila. Wah. Habib Rizik menghina Tuhannya Kristen. Wah.